Saudara, meski jauh dari tanah air, diaspora Indonesia di Kanada sangat antusias untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Indonesia. Dan saat ini kami telah tersambung dengan warga negara Indonesia di Toronto, Kanada, Bapak Tumbur Parlindungan. Selamat pagi waktu Toronto dan selamat siang waktu Indonesia, Pak Tumbur. Selamat pagi, Bu. Selamat siang waktu Indonesia. Baik, Pak Tumbur, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Pak, bagaimana merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia di Toronto, Kanada? Apa mungkin ada yang dirindukan tentunya dari suasana Agustusan di Indonesia? Ya, memang berbeda ya antara Indonesia dengan di luar negeri, karena saya tidak hanya di Toronto tapi di beberapa tempat sebelumnya merayakan 17 Agustus juga. Tapi setelah pandemi ini di Toronto ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh konsulat jenderal di sini. Penarikan bendera aja sekitar ada 5 tempat ada di Toronto ini. Dan kemarin di Niagara di air terjun yang besar itu dibuat bendera merah putih. Jadi sangat meriah dan sangat mendukung dalam proses pemerintah untuk meningkatkan pariwisata, mengenalkan budaya Indonesia, mengenalkan semua hal mengenai Indonesia di masyarakat di Toronto, terutama di Kanada ini. Memang sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita lebih ke Indonesiaan, tapi ini kita coba berbaur dengan masyarakat yang ada di masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang ada di Kanada. Baik. Cukup berbeda dan cukup menarik. Ya, baik Pak Tumbur, tadi bagaimana apa mungkin yang dirindukan suasana Agustusan di Indonesia, Pak Tumbur? Mungkin lebih banyak ke budayanya kan berbeda dan banyak acara-acaranya kita coba meniru apa yang ada di Indonesia, kita coba bawa di Kanada, tapi tetap aja suasana Indonesianya itu masih belum sekental apa yang ada di Indonesia. Itu sih yang sangat kita rindukan, ke keluarganya masih kita coba bangkitkan lagi kembali di sini, karena setelah pandemi ini kan kita ada 2 tahun tidak bertemu sama sekali. Kira-kira sih seperti itu yang banyak kita coba. Ya, dan tentunya akhirnya bisa bertatap muka kembali ya Pak Tumbur. Pak Tumbur, dalam sudut pandang sebagai seorang diaspora, bagaimana Pak Tumbur mengisi kemerdekaan Indonesia, Pak? Bagaimana juga diaspora berperan dalam pemajuan Indonesia? Sebetulnya sebagai diaspora atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ya, banyak kontribusi yang kita buat, kita bisa sumbangkan ke Indonesia. Apalagi dengan setelah 2 tahun pandemi ini, seperti adanya borderless antara negara Indonesia atau negara-negara lain. Jadi kontribusi individu itu yang sangat kita harapkan, karena banyak tenaga ahli atau orang-orang yang berpengalaman di luar negeri yang bisa berkontribusi langsung ke Indonesia, bekerja langsung directly ke Indonesia dengan segala teknologi yang ada, itu sangat mendukung dan sangat bisa dijalankan saat ini. Jadi kita mengharapkan semua teman-teman atau rekan-rekan yang ada baik di Kanada ataupun negara manapun juga bisa saling memberikan kontribusi langsung, baik dalam bentuk pengalamannya atau capital atau yang lainnya ke negara Indonesia, walaupun dia tidak tinggal di Indonesia. Dan ini yang kita sedang galakan kepada teman-teman yang lain, bahwa Indonesia membutuhkan para diaspora ini, tapi tidak akan mengganggu kehidupan diaspora dalam mengembangkan karir atau mengembangkan usaha mereka di tempat yang lain. Bagaimana bentuk kontribusi kita itu akan berbeda masing-masing individu, tapi kalau kita kembangkan komunikasi yang baik, itu pasti akan bisa suatu hal yang sangat mendukung, terutama dengan teknologi yang ada sekarang ini. Nah baik Pak, pandangan Pak Tumbur ini soal transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Kemarin dalam pidato kenegaraan Pak Presiden juga sempat menyinggung hal ini. Bagaimana tanggapan Pak Tumbur? Ya, kalau energi transisi ini kan jadi isu global. Jadi energi transisi itu proses decarbonization yang kita akan coba capai pada tahun 2050 atau 2060. Nah, untuk proses itu jangan sampai meninggalkan fossil fuel dalam waktu yang sangat cepat, karena gimana pun juga fossil fuel itu menguasai hampir 80% energi dunia saat ini, dan itu menguasai 80% ekonomi dunia. Yang kita alami sekarang inflasi yang tinggi ini karena penyebabnya salah satunya energi. Jadi energi transisi tanpa proses yang benar itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik dalam perekonomian maupun dalam perkembangan dari negara Indonesia.
Nah, prosesnya ini yang kita harus kawal bersama supaya jangan sampai proses transisi energi ini menyebabkan terjadi yang seperti sekarang ini kondisinya. Krisis ekonomi bisa terjadi pada saat yang akan datang ataupun juga krisis energi. Nah, fossil fuel karena masih menguasai energi dunia, termasuk di Indonesia, ya jangan kita tinggalkan pada saat ini. Kita tetap harus menggalakkan investasi-investasi baru untuk fossil fuel di Indonesia, baik oil and gas dan fossil fuel yang lainnya. Sampai kita ready untuk ke energi transisi tadi. Jadi mungkin yang salah satu kita usulkan adalah energi efisiensi dulu. Jadi kita membuatkan lebih efisien dengan energi apa yang ada pada saat ini di Indonesia maupun di negara lainnya. Iya. Kira-kira itu sih. Memang ini proses yang masih belajar di seluruh dunia. Dimanapun juga kita masih belajar seperti apa sih energi transisi yang akan kita jalankan. Baik, terima kasih Pak Tumbur Perlindungan selaku diaspora Indonesia di Kanada yang tadi juga menyampaikan harapannya semoga bisa saling memberikan kontribusi langsung. Terima kasih Pak Tumbur, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bu.